Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Guntur Danang Nggih, Sulistiawan, bagaimana? Kepala SD Negeri 2 Semedo. Nggih, bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah kabar baik dan senantiasa jenengan sudah mudah-mudahan diberikan kesehatan juga ya dan kabar baik juga Amin. dan selalu bahagia. Nggih. Mohon maaf, ini saya mengganggu waktunya Bapak sebentar, Pak. Nggih. Nggih, di sini saya ingin berbincang-bincang dengan Bapak, nggih. Nopo tentang pengambilan keputusan dilema etik begitu, Pak. Untuk tugas CGP berarti nggih. Nggih. Oh, betul. Nggih, untuk tugas CGP saya begitu. Bersedia nih, Pak? Insya Allah bersedia untuk Bu Ana ya yang akan menyelesaikan tugas CGP ya. Berarti modul 3.1 ya? Nggih, betul sekali. Nggih. Nggih. Langsung saja nih, Pak. Monggo. Pertama yang ingin saya tanyakan, bagaimana selama ini Bapak melakukan identifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral di SD 2 Semedo, Pak? Oh, berarti untuk memutuskan ya, mengidentifikasi ya. Yang mana keputusan itu ada setidaknya ada 3 ya, 3 langkah upaya yang saya lakukan untuk melakukan identifikasi dilema etika dan moral di sekolah atau di SD Negeri 2 Semedo. Yang pertama itu mengenali tanda-tanda umum dulu. Ya, yang pertama mengenali tanda-tanda umum seperti konflik nilai tekanan sosial dan biasanya akan muncul perasaan bersalah atau bingung. Ya. Bagi individu yang terlibat karena seringkali merasa tidak nyaman atau bingung dengan situasi tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua itu menganalisis situasi, memastikan pihak-pihak yang terlibat atau mempertimbangkan perspektif ya yang berbeda. Contohnya lihat situasi dari sudut pandang orang lain yang terlibat. Yang ketiga memberikan contoh-contoh kasus dari sudut atau kepada guru dan tenaga kependidikan. Misalnya akademik ya, mencontek plagiasme atau memberikan jawaban kepada teman saat ujian itu ya. Ada yang dari sosial ya, aspek sosial itu perundungan, diskriminasi atau gosip yang merusak reputasi orang lain. Dan interpersonal ya, interpersonal yaitu konflik antara teman sebaya yang ketidakjujuran kepada guru atau pelanggaran aturan sekolah. Itu menurut pandangan saya di sini ya. Gitu. Sudah lengkap sekali nih, Pak. Jadi semua aspek-aspek yang di SD 2 Semedo ini sudah dimunculkan semua dalam jawaban tadi nih, Pak. Sampai ke guru pun tadi dibahas nih, Pak. Okay. Terus ini, Pak, ya, untuk pertanyaan yang kedua itu lantas bagaimana Bapak dalam menjalankan pengambilan keputusan di SD 2 Semedo ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama. Kedua-duanya ini benar, sama-sama benar, atau sama-sama mengandung nilai kebijakan seperti kebajikan. Jadi sebenarnya itu dua-duanya itu sama begitu. Kalau di sini saya biasanya menerapkan 4 prinsip ya dalam menerapkan atau mengambil keputusan tersebut. Yang pertama itu ada prinsip keadilan. Prinsip keadilan yang mana apakah keputusan saya adil bagi semua pihak. Itu nilai prinsip keadilan. Yang kedua prinsip kejujuran. Jadi artinya apakah keputusan yang saya ambil itu berdasarkan pada informasi yang benar. Ya, yang benar atau jujur lah gitu. Yang ketiga adalah prinsip tanggung jawab.
yang mana apakah dalam mengambil keputusan itu saya siap bertanggung jawab atas konsekuensi dari keputusan yang saya ambil. Yang keempat itu adalah prinsip kemanusiaan. Jadi keputusan yang saya ambil itu mempertimbangkan kesejahteraan orang lain. Begitu. Keempat-empatnya ini sudah dari keadilan, kejujuran, terus tanggung jawab, dan tadi yang terakhir kemanusiaan, Pak. Betul. Lah, terus begini, Pak. Apa langkah-langkah atau prosedur yang Bapak lakukan ini dalam mengambil keputusan tersebut, Pak? Oke. Langkah-langkah yang saya ambil itu ada beberapa tahapan, yang mana yang pertama saya biasanya pahami dan mengenali jenis dilemanya dulu, ya. Jadi masuk kelompok mana sih kasus ini, gitu. Yang kedua, mengumpulkan informasi. Jadi saya mengumpulkan fakta-fakta atau kebenaran yang ada dulu. Ya, sebanyak-banyaknya saya kumpulkan data-data tersebut. Yang tiga, melakukan evaluasi atau evaluasi dipilih. Evaluasi, analisis konsekuensinya untuk setiap pilihan, mempertimbangkan konsekuensi positif dan negatifnya bagaimana. Yang keempat itu ada mengambil keputusan. Yang kelima itu baru mengevaluasi. Jadi setiap runtut terakhir saya harus mengevaluasi dari keputusan-keputusan atau yang saya ambil itu. Gitu. Kemudian begini, Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang dihadapi Bapak begitu? Dari pertanyaan yang Ibu Ana ajukan barusan, itu ada beberapa hal yang saya anggap efektif menjadi dasar saya untuk mengambil keputusan, ya. Yang pertama adalah pemahaman yang mendalam tentang dilema etika dulu. Selanjutnya yang kedua, mengumpulkan informasi yang relevan, ya. Yang ketiga itu penerapan prinsip-prinsip etik, ya. Sedangkan yang keempat ada introspeksi diri. Kita harus bisa mengintrospeksi diri juga. Yang kelima ini adalah berani dalam mengambil keputusan. Jadi jangan takut akan salah. Semua orang pernah membuat salah, ya. Tetapi yang terpenting adalah belajar dari kesalahan tersebut supaya kita akan lebih benar untuk mengambil keputusan. Lebih baik dan tidak mengulangi lagi, begitu, Pak. Terus untuk selanjutnya, Pak, apa saja hal-hal yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika di sini, Pak? Ini ada konflik nilai juga. Seringkali dalam suatu dilema etika itu kita dihadapkan ada dua pilihan, ya. Nilai yang sama, pentingnya namun saling bertentangan, ya. Misalnya kejujuran dengan loyalitas, ya. Ada konflik nilai juga. Seringkali dalam suatu dilema etika itu kita dihadapkan ada dua pilihan, ya. Nilai yang sama, pentingnya namun saling bertentangan, ya. Misalnya kejujuran dengan loyalitas, ya. Ada kepentingan individu dengan kepentingan kelompok, itu yang harus kita nilai dulu konfliknya. Sedangkan itu ada tekanan sosial. Kita seringkali merasa tertekan untuk mengambil keputusan yang sesuai dengan ekspektasi orang lain. Yang selanjutnya ada informasi yang tidak lengkap juga, emosi yang terkendala, konsekuensi yang tidak terduga, atau kurangnya panduan yang jelas. Itu mungkin begitu jawabannya. Terus begini, Pak, apakah Bapak memiliki jadwal
jadwal khusus begitu Pak dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, atau Bapak langsung menyelesaikannya saat itu juga ketika ada sebuah kasus begitu? Kalau ada sebuah kasus, saya biasanya akan mempertimbangkan dengan cara yang pertama adalah musyawarah dulu. Musyawarah untuk menentukan keputusan yang baik dan yang terbaik. Gitu. Jadi tidak harus hari itu juga, tapi kita pelajari dulu dan nanti kita musyawarahkan apa-apa yang menjadi keputusan yang terbaik. Gitu. Terus bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan, Pak? Bentuk prosedurnya yang saya sudah jalankan tadi ya, pertama ya memang yang pertama adalah kita bermusyawarah dulu ya. Bermusyawarah, memahami jenis-jenisnya dari etika dan moral itu yang kita akan tentukan, dan kita gali informasi-informasi mendalam supaya tidak salah dalam mengambil sebuah keputusan. Gitu. Terus apakah Bapak memiliki seseorang atau faktor-faktor apa begitu yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika di SD 2 Semedo ini, Pak? Kalau saya untuk apa tadi ulangi lagi. Apa ada seseorang yang membantu Bapak gitu. Begitu, Pak? Kalau seseorang itu bahan perorangan itu tidak punya, tapi kami punya tim khusus, tim khusus yang solid dalam tim konsultan begitu, Pak. Tapi kalau perseorangan tidak punya, tapi tidak punya, tapi tim, adanya tim jadi untuk memutuskan sebuah keputusan begitu. Terus dari semua hal yang telah disampaikan ini, Pak, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika begitu, Pak? Itu yang saya ambil petik, saya harus terus belajar dan selalu belajar dalam menghadapi atau menemui hal-hal atau kasus-kasus yang mendidik dan membentuk saya untuk belajar menjadi lebih bijak lagi dalam dan berhati-hati dalam mengambil sebuah keputusan. Begitu. Super sekali ini jawaban dari Bapak. Ada lagi? Hanya itu, Pak, yang saya tanyakan. Terima kasih atas waktunya, Semoga Bapak diberi kesehatan, panjang umur yang barokah, dan sukses selalu untuk Bapak. Terima kasih juga atas, semoga jangan dapat menyelesaikan tugas-tugas CGP dengan baik dan sukses juga buat jenengan juga. Terima kasih. Monggo. Selamat siang, Pak. Siang, Bu Ana. Begini, Pak, saat ini kan saya akan melakukan sesi wawancara nih, Pak, terkait dengan tugas saya sebagai CGP. Ini ada dalam modul 3.1 tentang pengambilan keputusan yang dilakukan oleh seorang pemimpin berdasarkan nilai-nilai kebajikan, begitu, Pak. Baik, Bu Ana, sedapat mungkin saya jawab sebisa saya, Bu Ana. Pak. Jadi kan yang pertama nih, Pak, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Itu yang pertama, selama ini kan Bapak sebagai kepala sekolah tentunya sudah banyak mengambil keputusan dari berbagai kasus-kasus yang ada di SD Negeri 3 Karangkemiri ini kan, Pak. Nah, terus bagaimana Bapak ini dapat mengidentifikasi dari kasus-kasus tersebut, di mana di dalamnya terdapat dilema etika maupun rujukan moral begitu. Kira-kira bagaimana begitu, Pak? Baiklah, Bu, terkait dengan permasalahan-permasalahan dalam kehidupan ini, memang kita selalu bersanding dengan masalah, Bu. Sebagai kepala sekolah, tentu banyak permasalahan. Oleh karena itu, dari permasalahan itu dapat kami ambil hikmahnya, Bu, untuk menyelesaikan masalah yang saya hadapi. Terkait dengan permasalahan dilema etika ataupun rujukan moral, Bu, yang pertama saya lakukan yaitu mengamati permasalahan yang terjadi seperti itu, Bu.
Yang kedua, mengumpulkan informasi yang faktual, kemudian menentukan keputusan berdasarkan aturan. Yang saya ketahui terkait dilema etika, Ibu, adalah bagaimana kita mensikapi permasalahan-permasalahan tersebut, Bu. Oke, sebenarnya ada dua pilihan antara benar dengan benar, tetapi bertentangan seperti itu. Itu yang saya tahu tentang dilema etika. Kemudian kalau rujukan moral itu adalah kita menentukan keputusan atau menyikapi suatu keputusan dengan hal-hal yang benar ataupun keliru ataupun salah. Itu yang bisa saya sampaikan seperti itu. Oke, terima kasih Pak. Nah, selama ini Bapak menjalankan tugas-tugas sebagai kepala sekolah di SD Negeri 3 Karangmiring, ya Pak. Dalam pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama di kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar, begitu. Nah, selama ini bagaimana Bapak dalam pengambilan keputusannya, begitu Pak? Terima kasih Bu. Untuk pengambilan keputusan semuanya itu dikembalikan kepada aturan, Bu. Setiap keputusan saya selalu menjalin hubungan atau kerjasama dengan rekan sejawat tentunya. Jadi tidak murni semua keputusan yang kami ambil itu hasil dari keputusan saya, Bu. Jadi kalau ada permasalahan, kami rembuk dengan Bapak atau Ibu guru, ataupun juga dengan Bapak Ibu guru yang senior seperti itu, Bu. Dengan harapan kami dapat menyikapi permasalahan tersebut sesuai dengan tujuan, Bu, secara efisien dan dapat dipertanggungjawabkan, Bu. Oh, berarti ada langkah-langkah atau proses prosedur seperti itu, nih Pak? Tentunya jelas dalam pengambilan keputusan ada langkah-langkah yang saya lakukan. Yang pertama biasanya kami mencari informasi terlebih dahulu, Bu, dengan tidak secara sepihak, tapi dari berbagai pihak seperti itu. Kemudian yang kedua, kami datang ke tempat kejadian atau TKP, Bu, untuk mewawancarai dengan berbagai pihak, Bu. Yang ketiga, menganalisis informasi dan mendiskusikannya dengan teman-teman untuk menemukan solusi dari permasalahan tersebut, Bu. Oh, gitu. Kemudian, apa saja hal-hal yang selama ini Bapak anggap paling efektif dalam pengambilan keputusan untuk kasus-kasus dilema etika, Pak? Pengambilan keputusan yang efektif, Bu, apabila dalam penyelesaian itu mengedepankan langkah-langkah yang bijaksana, Bu, tidak merugikan masing-masing pihak, keputusan bisa diterima dengan legowo, ikhlas, dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan tidak menimbulkan masalah baru seperti itu, Bu. Nah, terus untuk selama ini Pak, di dalam menyelesaikan masalah di sekolah itu tantangan yang biasanya muncul itu apa saja, Pak? Tantangan yang saya hadapi, Bu, yaitu biasanya dari kedua belah pihak yang punya masalah itu tidak bisa menerima, Bu, masih saling ngotot seperti itu. Sementara permasalahan-permasalahan itu nantinya jadi tertunda, Bu, karena tidak hanya masalah itu yang kami hadapi, pada prinsipnya keputusan harus diterima dengan lapang dada seperti itu, Bu. Nah, kemudian dalam menyelesaikan masalah tersebut, Pak, apa ada jadwal khusus atau secara langsung seketika itu atau bagaimana, Pak? Untuk jadwal khusus tentunya tidak ada, gitu, sebab permasalahan itu kan datangnya juga tiba-tiba. Jadi ketika ada permasalahan, saya segera mungkin saya selesaikan masalahnya seperti itu. Terus dalam penyelesaian masalah ini, apakah ada faktor-faktor yang mempermudah, Pak? Faktor yang mempermudah bagi saya yaitu saya bekerja sama, Bu, dengan Bapak Ibu guru untuk bermusyawarah dalam menyelesaikan masalah, Bu. Kira-kira itu faktor yang mudah. Nah, ini kan Bapak tadi sudah menjawab dari A sampai Z lah tadi. Nah, terus kira-kira pembelajaran yang dapat kita petik dari pengambilan keputusan itu apa, begitu, Pak? Iya, pembelajaran yang bisa kita ambil, kami bisa bekerja sama dengan pihak-pihak terkait, misalnya dengan Bapak Ibu guru, dengan lingkungan masyarakat, kemudian komite dalam mengambil keputusan untuk menyelesaikan suatu masalah seperti itu. Terima kasih banyak nih, Pak, ini atas kesediaannya dalam wawancara ini.
semoga bisa bermanfaat nantinya untuk semuanya, terutama untuk saya ini yang masih dalam tahap belajar, Pak. Oke, sama-sama Ibu, sukses selalu untuk tugas Ibu sebagai calon guru penggerak ya. Mudah-mudahan lancar seperti itu, Bu. Pak, hanya seperti itu saja. Terima kasih banyak untuk waktunya dan kesediaannya dalam momen wawancara ini. Saya mohon pamit nih, Pak. Sama-sama, Bu. Nanti jika ada kesalahan, saya mohon maaf dalam tutur kata saya ini. Begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.